Mohon perhatian kepada para penonton yang memiliki banyak kuota, diharap untuk segera menonton channel ini, karena video akan segera dimulai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih. Hello guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini gue akan bahas topik yang masih sama dengan video sebelumnya, yaitu number. Tetapi number di sini yang gue maksud adalah suatu bilangan. Nah, bilangan sendiri itu adalah suatu konsep yang ada dalam matematika, guys. Jadi matematika tanpa bilangan itu ya nggak bisa disebut matematika ya, guys. Jadi matematika itu identik dengan suatu bilangan gitu. Terus apa aja sih bilangan yang ada di matematika itu? Oke, di sini gue udah bikin bagan. Nah, ini dia guys, bagan dari bilangan-bilangan yang ada dalam matematika. Nah, yang pertama di sini ada bilangan kompleks, guys. Bilangan kompleks di sini itu adalah bilangan yang paling besar di antara bilangan-bilangan yang lain. Nah, bilangan kompleks sendiri itu adalah bilangan yang dapat dinotasikan dalam bentuk nih, A plus BI, di mana A dan B itu elemen dari bilangan real dan I itu sama dengan akar negatif 1. Nah, I di sini itu adalah bilangan imajiner. Nah, kenapa di sini bilangan kompleks itu dia dibagi menjadi dua, guys, yaitu ada bilangan imajiner dan bilangan real. Nah, bilangan imajiner itu disimbolkan dalam bentuk I, nilainya adalah akar negatif 1. Nah, bilangan imajiner ini itu adalah bilangan yang gak ada wujudnya, guys. Maksudnya gimana ya? Kalau kita lihat arus listrik gitu ya, arus listrik, kalian tahu nggak sih listrik itu bentuknya seperti apa? Nah, kayak gitu kan, berarti kita nggak tahu ya bentuknya listrik itu seperti apa, tapi dia ada wujudnya gitu loh. Nah, terus ada bilangan real. Kalau bilangan real itu kebalikan dari bilangan imajiner. Jadi kalau bilangan imajiner itu adalah bilangan yang tak terlihat atau goib, sedangkan bilangan real itu adalah bilangan nyata. Nah, biasanya kita belajar dari SD sampai SMA itu belajarnya itu seputar bilangan real, guys. Jadi bilangan-bilangan yang nyata adanya gitu. Nah, bilangan real sendiri itu dibagi menjadi dua, guys, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, kalau bilangan irasional itu adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Contohnya kayak gini, guys. Contohnya adalah pi. Seperti yang kita tahu, pi sendiri itu nilainya berapa? Nilainya adalah 22/7. Nah, 22/7 itu adalah suatu pembulatan, guys. Ternyata 22/7 itu dia adalah nilainya 3,1428 bla 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 bla. Nah, kalau kita hitung terus menerus, dia itu nggak akan berhenti, guys. Nah, makanya itu pi itu adalah contoh bilangan dari irasional. Selain pi, ada juga akar 2, guys. Akar 2. Akar 2 itu nilainya adalah 1,4 bla 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 bla. Dia akan terus dan tidak akan pernah berhenti, guys. Kayak gitu. Nah, kalau bilangan rasional itu bilangan yang dapat dibagi. Nah, bilangan yang dapat dibagi atau hasil baginya itu akan berhenti. Nah, bilangan rasional sendiri itu kebalikan dari bilangan irasional. Seperti yang kita tahu, bilangan rasional itu contohnya adalah 3/2. Nah, 3/2 itu bilangan desimalnya kan 1,5. Nah, dia kan nggak akan terus, guys. Ini udah berhenti kan. 1,5 itu adalah nilai dari 3/2. Kayak gitu. Nah, bilangan rasional sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, kalian udah paham kan bilangan pecahan itu apa? Bilangan pecahan itu bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A per B. Nah, contohnya seperti apa sih? Kayak ini 3/2, terus ada 1/2, 10/11 gitu. Dia
ada pernya gitu guys, ada bentuk pernya. Nah itu biasanya disebut sebagai bilangan pecahan. Nah bilangan pecahan sendiri itu ada pecahan biasa sama pecahan campuran. Aku yakin kalian udah tahu lah guys ya, bedanya pecahan biasa sama pecahan campuran. Nah selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang nggak pecahan ya, kebalikan dari bilangan pecahan. Nah bilangan bulat itu contohnya adalah 2, 1, negatif 100. Pokoknya yang nggak ada pernya itu adalah bilangan bulat. Nah bilangan bulat sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bilangan negatif dan bilangan caca. Bilangan negatif itu bilangan yang biasanya di depan bilangannya itu ada simbol negatifnya. Kayak ini, negatif 1, negatif 100, dia adalah bilangan negatif. Nah, kalau bilangan caca itu bilangan bulat yang tidak negatif, maksudnya dimulai dari 0. Jadi bilangan caca itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, bilangan caca sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan positif. Aku yakin kalian udah paham ya bilangan 0 itu yang seperti apa dan bilangan positif itu yang seperti apa. Terus, bilangan positif itu dibagi menjadi dua guys. Menjadi 4 sih sebetulnya. Tapi saya kategorikan menjadi dua ya di situ. Ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Dan juga ada bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, kalau bilangan ganjil itu biasanya bilangan yang tidak habis dibagi dua. Jadi dia kayak satu kalau dibagi dua dia kan nggak habis ya, ada sisanya yaitu satu. Nah, terus selain satu ada 3, ada 5 dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu, jadi bilangan ganjil itu bilangan yang dinotasikan di sini ya guys. Jadi bilangan ganjil itu dia dinotasikan dalam bentuk ini 2K min 1, 2K plus 1 atau 2K min 1. Nah, 2K plus 1 di mana K ini adalah bilangan bulat. Gitu guys. Nah, kalau bilangan genap itu kebalikan dari bilangan ganjil. Jadi bilangan genap itu habis dibagi dua. Contohnya 2, 4, 6, kayak gitu. Nah, kalau bilangan ganjil tadi kan ini ya 2K plus 1. Nah, kalau bilangan genap itu dia adalah 2K saja, nggak ada plus satunya. Dimana K-nya juga elemen dari bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Jadi, bilangan prima itu guys adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, di mana bilangan tersebut memiliki faktor pembaginya hanya 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contoh, 2. 2 itu faktor pembaginya hanya 1 dan 2. Terus ada 7. 7 itu juga faktornya 1 dan 7. Dan masih banyak lagi bilangan prima. Lalu bilangan komposit. Bilangan komposit itu kebalikan dari bilangan prima. Jadi kalau bilangan prima tadi punya 2 faktor pembagi, kalau bilangan komposit lebih dari 2. Contohnya 4. 4 sendiri itu kan sini ya guys. 4 itu kan bisa dibagi menjadi 2, bisa 2 kali 2, bisa 1 kali 4, ya kan? Nah, berarti dia faktor pembaginya ada berapa? Ada 3 guys, yaitu 1, 2, dan 4. Makanya 4 itu masuk ke bilangan komposit. Kayak gitu. Nah, jadi kalian udah tahu ya struktur atau silsilah dari bilangan. Mulai dari bilangan kompleks sampai bilangan komposit. Oke. Sekian dulu video hari ini guys. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bermanfaat buat kalian dan nambah ilmu baru. Sekian video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.